Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 5 akan menjelaskan mengenai sudut rangkap. Namun, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, ada Adelia Hairunisa absen 1, Cinta Aulia Komalasari absen 6, Fasa Arif Fitriana absen 9, Hafsah Hamidah absen 12, Lutfi Aditya Nur Hakim absen 15, Naila Prima Zahra absen 21, Nisa Dwi Puspita absen 23, Sakif Taufikul Hakim absen 32, yang terakhir ada Muhammad Rafi absen 36. Nama saya Naila Prima Zahra, nomor absen 21 akan menjelaskan mengenai sudut rangkap. Rumus sudut rangkap dapat digunakan mencari nilai besar pada sudut trigonometri di luar sudut istimewa. Ya, untuk materi pertama, saya Adelia Hairunisa, nomor absen 1 akan menjelaskan mengenai rumus sudut rangkap fungsi sinus. Untuk rumusnya sendiri adalah sin 2A sama dengan sin dalam kurung A plus A. Kita jabarkan menjadi sin 2A sama dengan sin A dikali cos A plus sin A dikali cos A. Kita hasilkan untuk terakhir kalinya menjadi sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Nama Lutfi Aditya Nur Hakim, absen 15 akan menjelaskan contoh soal sudut rangkap fungsi sinus. 1. Jika sin A sama dengan 12/13 dan A ialah sudut lancip, maka sin 2A adalah diketahui sin A sama dengan 12/13, berarti cos A sama dengan 5/13, sehingga sin 2A sama dengan 2 kali sin A kali cos A. Sin 2A sama dengan 2 kali dalam kurung 12/13 dikali dalam kurung 5/13. Sin 2A sama dengan 2 kali dalam kurung 60/169. Sin 2A sama dengan 120/169. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi, absen 36 akan menjelaskan sudut rangkap fungsi kosinus. Rumus sudut rangkap fungsi kosinus, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Saya Cinta Aulia Komalasari, absen 6, akan menerangkan tentang pembentukan rumus sudut rangkap fungsi kosinus. Persamaan 1. Cos 2A sama dengan cos A tambah A. Cos 2A sama dengan cos A dikali cos A. Karena di sininya positif, jadi berubah menjadi negatif. Jadi cos A dikali cos A dikurang sin A dikali sin A. Cos 2A sama dengan cos A dikali cos A, jadi cos kuadrat A dikurang sin A dikali sin A menjadi sin kuadrat A. Jadi rumus dari persamaan 1 adalah cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Sebelum dibuktikan kedua rumus lainnya, ingat bahwa rumus identitas trigonometri adalah sin 2A ditambah cos 2A sama dengan 1. Persamaan 2. Rumus yang kita dapat di persamaan 1 kita tulis di sini, yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan, karena rumus identitas trigonometri tadi, jadi cos kuadrat A menjadi dalam kurung 1 dikurang sin kuadrat A, kemudian dikurang sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 1 dikurang, karena sin 2A-nya ada 2, menjadi 2 sin kuadrat A. Jadi rumus persamaan 2-nya adalah cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Persamaan 3. Pertama, seperti tadi, tulis hasil rumus dari persamaan 1, yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang, sesuai rumus identitas trigonometri, sin kuadrat A menjadi dalam kurung 1 dikurang cos kuadrat A. Jadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang 1, lalu min dikali min menjadi plus, jadi ditambah cos kuadrat A. Cos 2A sama dengan
Satunya dipindahkan ke belakang agar lebih mudah, jadi cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A dikurang 1. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A adalah 2 cos kuadrat A dikurang 1. Jadi rumus persamaan 3 yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Dari pembuktian 3 persamaan di atas, bisa dibuktikan bahwa rumus sudut rangkap fungsi kosinus yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1 itu benar. Saya, Nisa Puspita, absen 23, akan membahas contoh soal sudut rangkap fungsi kosinus. Tentukan nilai fungsi kosinus dari cos 90 derajat menggunakan rumus pada sudut rangkap. Untuk pembahasannya yaitu cos 90 derajat sama dengan cos dalam kurung 2 kali 45 derajat dengan menggunakan persamaan 1 yaitu cos 2A sama dengan cos A ditambah A. Cos 90 derajat sama dengan cos kuadrat 45 derajat dikurang sin kuadrat 45 derajat. Menggunakan persamaan 2 yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos 90 derajat sama dengan 1/2 akar 2 kuadrat dikurang 1/2 akar 2 kuadrat. Cos 90 derajat sama dengan 1/2 dikurang 1/2, sehingga diperoleh cos 90 derajat adalah 0. Saya Fasya Arif Fitrayana, saya absen yang ke-9. Saya akan menjelaskan yang ketiga. Yang ketiga adalah rumus sudut rangkap fungsi tangen. Nah, yang A, rumus sudut rangkap fungsi tangen dirumuskan tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Dan yang B, pembuktian rumus sudut rangkap fungsi tangen. Dan rumusnya adalah tan 2A sama dengan tan A tambah A. Jadi, tan 2A sama dengan tan A tambah tan A per 1 kurang tan A dikali tan A. Dapat disimpulkan, jadi tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Nama saya Sakif Taufikul Hakim dari absen 32 akan menjelaskan tentang contoh soal sudut rangkap fungsi tangen. Jika cos 2x sama dengan 16/25 dan x ialah sudut lancip, maka tan 2x sama dengan ... Pembahasan. Hitung terlebih dahulu sin x. Cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin 2x. 2 sin 2x sama dengan 1 dikurang cos 2x sama dengan 1 dikurang 16/25 sama dengan 9/25. Sin 2x sama dengan 9/25. Sin x sama dengan 3/5. Menentukan tan x triple Pitagoras 3, 4, 5. Maka tan x sama dengan 3/4. Tan 2x sama dengan 2 tan x per 1 dikurang tan pangkat 2 x. Tan 2x sama dengan 2 dalam kurung 3/4 per 1 dikurang dalam kurung 3/4 pangkat 2. Tan 2x sama dengan 3/2 per 1 dikurang dalam kurung 9/16 sama dengan 3/2 per 7/16. Tan 2x sama dengan 3/2 dikali 16/7 sama dengan 48/14 sama dengan 3,428. Saya Samida, nomor absen 12 akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi yang dibahas. Berdasarkan materi yang dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa rumus dari sudut rangkap adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk fungsi sinus, sin 2A sama dengan sin dikali A ditambah A. Sin 2A sama dengan sin A dikali cos A ditambah sin A dikali cos A. Sin 2A sama dengan 2 kali sin A dikali cos A. Yang kedua, untuk fungsi kosinus, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A.
cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, cos 2A sama dengan 2 dikali cos kuadrat A dikurangi 1. Yang terakhir untuk fungsi tangen, tan 2A sama dengan 2 dikali tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A. Nah, setelah mendengar penjelasan dari kami tadi, untuk menguji pemahamannya, kami di sini punya 2 latihan soal. Yang pertama, jika sin X sama dengan 6/10, X adalah sudut lancip, maka sin 2X sama dengan titik-titik. Yang kedua, jika cos 2X sama dengan 1/2 dan X ialah sudut lancip, maka tan X sama dengan titik-titik. Nah, selesai sudah materi yang kami ingin sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.